Selamat datang kembali di channel Gadget Receh. Di depan saya sudah ada iPhone 13 yang mana saya belinya ini second ya teman-teman ya. Ini saya beli dengan harga 5.100.000-an saja dan sudah mendapatkan memori 256 GB. Ada juga sebenarnya yang lebih murah, tapi itu harganya 4.500.000-an atau 4.700.000-an. Itu mendapatkan internalnya itu 128 GB, dan karena saya butuhnya itu memori yang lebih besar, maka saya ambil yang lebih besar juga teman-teman ya. Dan lumayan menurut saya harganya cukup terjangkau, meskipun ini iPhone-nya iPhone second ya teman-teman ya. iPhone-nya ini iPhone Inter dan saya belinya di Shopee ya teman-teman ya, di toko Oren. Apakah di dalamnya aman dan apakah di dalamnya itu sesuai dengan harapan kita? Mari kita buka sama-sama teman-teman ya. Jadi packingnya seperti ini, sudah bagus ya. Dan di dalamnya kita dapat iPhone. Boxnya ini polosan teman-teman ya. Ini membuktikan bahwa ini OM, artinya bukan dus orinya teman-teman ya. Kalau beli Inter itu kemungkinan besarnya dapat yang dus seperti ini teman-teman ya. Artinya bukan yang orinya. Ini ada iPhone, di sini ada logonya. Kemudian di sini juga ada iPhone, di sini logo lagi, kemudian di sini kosong, di depan ada gambar HP-nya. Kita buka sama-sama teman-teman. Ini kita dapat tutupnya seperti ini, kita taruh. Kemudian di sini kita dapat handphonenya ya. Biasa plastiknya seperti ini teman-teman ya, karena memang kalau second kebanyakan seperti ini. Nanti kita cek. Dan di dalamnya kita dapat kabel Type-C to Lightning ya teman-teman ya, seperti ini. Dan ini entah ori atau tidak teman-teman ya. Dan di sini kita dapat apa lagi? Untuk kabel charger memang tidak dapat ya teman-teman ya. Dapat injektor ya teman-teman ya. Kita taruh di sini teman-teman ya. Dan kita lihat sama-sama HP-nya. Sekedar informasi, ini bukan unboxing review ya teman-teman ya. Ini bukan menjelaskan spesifikasi dari iPhone 13, melainkan lebih ke isi di dalamnya apa, kalau kita beli second seperti ini aman atau tidak, dan kita fokus ke fisiknya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita lihat dari segi fisiknya dulu teman-teman ya. Kalau kita lihat di bagian kameranya, ini ada sedikit kotornya ya teman-teman ya. Nanti kita lihat apakah memang ganggu terhadap hasil kameranya atau tidak. Kemudian di bagian backdoornya ini sepertinya agak mulus. Memang mulus ya teman-teman ya. Entah ini gantian atau memang ini orinya, saya kurang tahu juga. Tapi di sini sangat mulus ya teman-teman ya. Tergantung pemakaian juga. Dan di bagian samping ini aman ya teman-teman ya. Di bawah ini seperti ini juga mulus. Di samping kiri ini juga mulus-mulus saja teman-teman ya. Kemudian di atas juga mulus. Dan di bagian layar kita lihat, kita hidupkan dulu teman-teman ya. Kita hidupkan sama-sama. Oke, ini adalah tampilan awal dari iPhone 13 yang saya beli dengan harga 5 juta kecil saja dan sudah mendapatkan memori 256 GB. Dan ini sudah lega teman-teman ya. Kita cek dulu dari segi layarnya teman-teman ya. Apakah layarnya ini gantian atau tidak. Kita lihat dari segi pinggir. Ini aman ya teman-teman ya, nggak redup ya teman-teman ya. Biasanya kalau LCD-nya itu sudah gantian, di sini ada tonjolan ya teman-teman ya, agak kayak ada anti goresnya padahal tidak ada. Ini aman ya, kayaknya aman ya teman-teman ya. Nanti kita lihat lebih jelas. Kemudian kita lihat di bagian atas ini ada brightness-nya teman-teman ya. Kita lihat dulu apakah di sini berfungsi dengan normal. Kita gelap seperti ini, kemudian kita terangkan seperti ini teman-teman ya. Sepertinya ini aman ya teman-teman ya, normal-normal saja. Kita coba mode gelap seperti ini, mode gelapnya. Dan kemudian kita cek di bagian BH-nya teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian pengaturan di sini teman-teman ya. Dan kita lihat di bagian baterai. Baterainya di sini 89% baterai sisanya, persentase baterainya, kemudian kesehatan baterai.
ini masih 100%. Kalau memang 100%, ini kemungkinannya ada dua. Ini kan barang second teman-teman ya, agak mungkin barang yang keluar beberapa tahun yang lalu baterai health-nya BH-nya itu masih 100%, ini nggak mungkin. Berarti kemungkinannya ada dua teman-teman ya. Bisa jadi memang ini disuntik aslinya 70 berapa atau 80 berapa, kemudian disuntik menjadi 100%. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi ini memang diganti baterainya teman-teman ya. Kemudian memang di sini 100 ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita lihat di bagian speakernya teman-teman ya. Speaker iPhone itu kan ada dua, yang di atas dan juga yang di bawah. Kita coba lihat apakah memang berfungsi dengan normal dua-duanya teman-teman ya. Kita cek di sini. Oke. Setelah saya dengarkan teman-teman ya, di sini berfungsi dengan normal dan di atas juga berfungsi dengan normal. Berarti kalau seperti itu speakernya tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya kita cek di bagian kameranya. Di sini ada kamera teman-teman ya. Di sini normalnya itu kamera utamanya 12 megapiksel dan ada ultrawide 12 megapiksel juga teman-teman ya. Ini kalau di bagian foto, kalau di bagian video ini juga ada kamera utama dan kamera ultrawide. Kita tes videonya, kita zoom bentuknya 3 kali ya, dan ini ultrawide-nya. Kemudian kita coba resolusinya diubah ke 60 fps, biasanya lebih smooth. Oke, ini yang satu kali, kemudian ini yang ultrawide. Ini kayaknya ini normal ya teman-teman ya. Kemudian kita cek di 4K 60, ini bisa di ultrawide ya, bisa juga di 0,1-nya, dan apakah stabil nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke, dan kita cek kamera depannya. Kamera depannya seperti ini teman-teman ya, resolusinya 4K 60 juga ya. Kita cek di sini apakah bisa ngezoom, tidak bisa. Dan ini apakah autofocus? Sepertinya enggak ya teman-teman ya. Dan kita lihat di bagian fotonya apakah normal. Oke, kita lihat ya. Dan kita lihat tadi belum difoto teman-teman. Kita coba foto. Dan ini hasilnya sepertinya ini normal ya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu mungkin cek fisik atau cek kondisi dari iPhone 13 yang saya beli. Harganya cukup lumayan murah, meskipun ini Inter teman-teman ya. Dan untuk update selanjutnya, bagian kameranya, kemudian performanya, pemakaiannya seperti apa, kita akan upload di video selanjutnya. Tapi untuk kalau memang ini normal ya teman-teman ya, tidak ada gantian dan memang baterainya masih lumayan awet, kameranya masih bagus, di harga 5 juta lebih sedikit, ini menurut saya sangat recommended. Apalagi kita dapat memori 256 GB. Dan ini HP-nya nanti kita cek lagi teman-teman ya. Dan barangkali seperti itu dulu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian penasaran seperti apa kelanjutannya, boleh bantu subscribe, like, dan share-nya. Nanti kita ketemu di konten berikutnya. Thank you.